Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi program Bina Diri yang sudah kami rancang. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A01 yang beranggotakan yang pertama Arlianti, yang kedua Desti Bekti Fitriani, 3 Dina Tiffany Salnia, dan Nur Anissa Rahmi. Jadi, anak yang kami asesmen itu bernama Lela, tempat tanggal lahirnya di Tanah Laut, 17 Juli 2005, usianya saat ini 15 tahun, alamat rumahnya di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk saat ini, Lela sudah tidak bersekolah lagi. Karena pada waktu masih TK, ia itu pernah bersekolah, akan tetapi cuma sampai 0 besar saja, karena guru tempat dia bersekolah itu tidak memberikan pengajaran dengan baik. Jadi gurunya itu hanya memberikan soal, setelah itu muridnya ini ditinggal keluar. Untuk anak seperti Lela ini kan membutuhkan perhatian khusus, pengajaran khusus. Nah, maka dari itu orang tuanya memutuskan untuk tidak lagi menyekolahkan si Lela ini. Dan untuk ke sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi, itu tuh jarak dari rumahnya ke sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi sangat jauh. Jadi, Lela saat ini sudah tidak bersekolah lagi. Selanjutnya yaitu program Bina Diri. Berdasarkan hasil dari asesmen yang telah kami lakukan, salah satu hambatan yang anak miliki yaitu anak kurang mampu menggunakan sepatu bertali serta mengikat talinya sendiri. Sehingga dibuatlah program Bina Diri ini untuk memenuhi kebutuhan anak agar anak mampu melakukan activity of daily living dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dari implementasi program Bina Diri ini yaitu anak mampu memakai sepatu bertali dan mampu mengikatnya sendiri ketika ingin pergi ke sekolah ataupun ingin bepergian. Kemudian ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dari implementasi program Bina Diri ini diantaranya yang pertama ada melatih motorik halus pada anak dengan hambatan intelektual, di mana pada program Bina Diri ini secara tidak langsung akan melatih motorik halus pada anak, karena ketika anak menggunakan sepatu dan juga belajar mengikat tali sepatu, itu akan melatih tangan dan juga jari-jari anak agar lebih terampil dan secara tidak langsung akan melatih motorik halus anak tersebut. Kemudian yang kedua ada anak mampu menggunakan sepatu dengan benar. Nah, nantinya anak akan mampu menggunakan sepatu dengan benar dan tidak akan bergantung lagi pada orang lain ataupun orang tua. Anak sudah dapat menggunakan sepatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga ada anak mampu menggunakan sepatu bertali. Nah, nantinya diharapkan dengan adanya program Bina Diri ini, anak tidak hanya mampu menggunakan sepatu yang tidak bertali, tetapi juga sepatu bertali anak bisa menggunakannya. Kemudian yang keempat, anak mampu mengikat tali sepatu dengan benar. Nah, nantinya dengan melatih anak secara terus-menerus, nantinya anak akan dapat mengikat tali sepatunya dengan benar tanpa dibantu oleh orang lain. Kemudian yang kelima, anak mampu membuat simpul pita pada sepatu yang digunakannya. Nantinya ketika terus-menerus diajarkan, anak dapat mengikat tali sepatu dengan benar, baik membuat
simpul pita pada sepatu yang akan digunakannya nanti. Program yang kami buat yaitu program pemakaian sepatu bertali serta cara mengikat talinya. Pada program ini, anak akan dilatih untuk memakai sepatu bertali serta cara mengikat tali sepatu dengan benar. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan ini yang pertama yaitu mengucapkan salam dan menanyakan bagaimana kabar anak. Yang kedua, menyiapkan sepatu untuk anak, yaitu sepatu yang digunakan harus bertali. Masuki kegiatan yang kedua, ada kegiatan inti. Yang pertama, menjelaskan kepada anak mengenai pemakaian sepatu sesuai kaki kanan dan kaki kiri dan menjelaskan bagaimana cara mengikat tali sepatu. Yang kedua, mempraktekkan kepada anak cara memakai sepatu yang benar dan bagaimana cara mengikat tali sepatunya. Yang ketiga, mengarahkan anak untuk mengikuti cara memakai sepatu dengan benar serta mengikat sepatunya. Lalu memasuki kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang pertama ada memberikan pengulangan kepada anak, di mana pengulangan ini bisa dilakukan dengan cara anaknya diperintahkan untuk mengulang kembali bagaimana cara memasang sepatu. Hal ini dilakukan agar anak tidak lupa bagaimana cara memakai sepatu bertali dengan benar. Lalu yang kedua memberikan reward atau penguatan kepada anak atas apa yang sudah dilakukannya. Berdasarkan hasil implementasi dari program Bina Diri yang telah dibuat oleh kelompok 2, anak atas nama Lela ini sudah bisa menggunakan sepatu dengan benar. Ia tahu mana sepatu yang harus digunakan di sebelah kiri dan mana sepatu yang harus digunakan di sebelah kanan. Untuk mengikat talinya pun Lela ini sudah bisa. Hanya saja dalam membuat simpul, Lela ini masih memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, anak juga bisa menyimpan kembali sepatu yang telah digunakannya. Ia bisa menyimpan kembali sepatu tersebut ke dalam kotaknya dan menutup kembali kotak tersebut. Jadi, kami menjelaskan ke Lela menggunakan sepatu dengan benar antara kanan dan kiri. Lalu salah satu dari kami memberikan contoh bagaimana cara mengikat tali sepatu dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba mempraktekannya. Nah, untuk mengikat dia sudah bisa, cuma ketika membuat simpul pita dia agak kesulitan. Tapi di sana kami mencoba untuk mengarahkan anak secara perlahan agar dia mengerti. Kami pun meminta Lela untuk mencoba mengulanginya lagi secara terus-menerus. Akhirnya Lela bisa membuat simpul pita walaupun masih tidak sempurna. Dan kami berpesan kepada orang tua anak untuk mengajari dan mengulang bagaimana cara mengikat tali sepatu dengan benar agar anak dapat lebih mandiri.